Halo teman-teman profesional muda, pernah nggak sih ngerasa kalau jalan kita menuju sukses dan kelimpahan itu kayak ada yang ngehalangin? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal coba bongkar apa itu sabotase diri, tapi dari sudut pandang spiritual Islam. Dan yang paling penting, gimana cara kita melepaskannya. Yuk kita mulai. Anda udah kerja mati-matian, udah berdoa juga. Tapi kok rasanya kayak lari di tempat ya? Seolah-olah ada batas tak terlihat yang selalu nahan kita. Pas banget sebelum kita mau naik ke level selanjutnya. Kalau Anda ngerasain hal ini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Jadi, apa sih sebenarnya tembok tak kasat mata itu? Seringkali, masalahnya itu bukan faktor dari luar loh. Justru, belenggu yang paling kuat itu datangnya dari dalam pikiran kita sendiri. Dalam psikologi, ini ada namanya self-fulfilling prophecy. Anggap aja ini kayak termostat finansial di dalam diri kita. Kalau misalnya termostat mental kita disetting di level pendapatan tertentu, secara nggak sadar, kita bakal nyabotase setiap peluang yang bisa bikin kita ngelewatin level itu. Nggak peduli sekeras apapun kita kerja. Gini cara kerjanya. Kalau di lubuk hati kita yang paling dalam, kita percaya kalau jadi orang saleh itu ya harus hidup susah. Atau kita ngerasa, kayaknya aku nggak pantas deh sukses besar. Nah, pikiran kita itu secara aktif bakal cari jalan buat membuktikan keyakinan itu. Setiap ada peluang bagus, malah disabotase, biar pas sama keyakinan kita yang sempit itu. Nah, setelah kita tahu masalahnya ternyata ada di dalam, kabar baiknya adalah solusinya juga ada di sana. Kekuatan buat mengubah realitas di luar itu ternyata dimulainya dari mengubah apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan ini dia kunci utamanya. Ayat ini tuh benar-benar cetak biru buat perubahan. Jadi, perubahan nasib itu nggak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Dari cara kita memandang, dari keyakinan kita, dan dari cara kita melihat diri kita sendiri. Dan tentunya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis ya. Gimana caranya menata ulang mindset kita? Ini bukan cuma soal motivasi, tapi ini adalah 4 langkah spiritual buat mengubah diri kita dari yang tadinya jadi penghalang rezeki menjadi penyalur rezeki. Ini dia peta jalannya. Pertama, bersihin hati. Kedua, ubah niat. Ketiga, tunjukin rasa syukur. Dan keempat, perbesar kapasitas diri kita. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama itu bukan nambahin sesuatu, tapi justru membersihkan. Kita kan sering ya minta rezeki, tapi hati kita tuh ragu. Nah, kita istighfar di sini bukan karena dosa besar, tapi karena prasangka buruk kita sama Allah. Seolah-olah kita mikir perbendaharaannya itu terbatas. Ini tuh kayak ngebersihin cermin yang super berdebu. Gimana coba cahaya rezeki mau mantul kalau jiwa kita aja masih buram sama keraguan? Langkah kedua ini adalah perubahan paradigma yang paling penting, niat. Sering banget sabotase diri itu muncul karena kita takut sama tanggung jawab kekayaan. Kuncinya adalah geser niat kita. Dari yang tadinya aku pengen kaya menjadi, ya Allah, jadikan aku perantara rezekimu buat orang banyak. Fokusnya jadi bergeser dari diri sendiri ke melayani sesama. Analogi ini ngegambarin perbedaannya dengan pas banget. Coba deh, kita mau jadi apa? Jadi bendungan yang nahan rezeki buat diri sendiri aja, yang lama-lama airnya jadi diam, stagnan, dan berlumut. Atau kita mau jadi pipa yang terus ngalirin kebaikan, dinamis, dan justru karena terus mengalir, kita juga ikut dialiri keberlimpahan. Pilihannya ada di tangan kita. Ini nih, sebuah janji yang luar biasa. Saat niat kita adalah buat nyalurin rezeki untuk orang lain, entah itu buat keluarga, karyawan, atau masyarakat luas, maka kebutuhan pribadi kita itu otomatis udah dijamin dalam aliran rezeki itu. Kita nggak perlu khawatir, karena kita udah jadi bagian dari sistem distribusinya Allah. Langkah ketiga ini ngatasin kesalahpahaman yang umum banget, zuhud palsu, yaitu keyakinan kalau mau jadi orang soleh itu harus kelihatan susah. Padahal, nunjukin nikmat Allah itu justru bisa jadi bentuk syukur yang sangat tinggi loh selama niatnya lurus. Perintah ini jelas banget kan, menyiarkan nikmat itu bukan buat pamer ya, tapi buat menceritakan kemurahan Allah. Saat seorang profesional muslim, tampil baik, berpakaian rapi, kelihatan mapan, itu sebenarnya sebuah pesan bahwa mengabdi pada Allah itu mendatangkan kemuliaan, bukan kelemahan. Hadis ini makin nguatin poin tadi. Tampil sukses dan berwibawa itu tujuannya buat memuji sang pemberi, bukan buat meninggikan diri si penerima. Ini tuh syiar tanpa kata-kata yang nunjukin kalau Islam itu agama yang kuat dan mensejahterakan. Langkah terakhir ini adalah soal kesiapan mental.
Seringkali sabotase itu terjadi karena kita ngerasa nggak siap atau nggak pantas nerima rezeki dalam jumlah besar. Dengan melatih hati biar lapang, kita itu sebenarnya lagi ngegedein wadah batin kita buat nerima amanah yang lebih besar dari Allah. Coba deh, biasain ucapin kalimat ini setiap kali kita dapat nikmat, mau itu besar atau kecil. Kalimat ini ngelatih kita buat sadar kalau semua ini tuh cuma titipan, sebuah karunia buat nguji kita. Siapa di antara kita yang amalnya paling baik? Ini bakal numbuhin kerendahan hati sekaligus keberanian. Nah, setelah kita ngelewatin 4 langkah tadi, kita sampai di tujuan akhirnya, ngebentuk pola pikir kekayaan yang sejati, seperti yang dicontohkan oleh para pendahulu kita yang soleh. Inilah puncaknya. Jadi seorang profesional yang jago banget mengelola sumber daya dunia, tapi hatinya nggak pernah terikat sama itu semua. Dunia itu cuma jadi alat buat ngeraih tujuan yang lebih tinggi, yaitu akhirat. Jadinya, kita yang menguasai dunia, bukan kita yang dikuasai olehnya. Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Ingat ya, hujan yang turun dari langit itu sama banyaknya buat semua orang. Yang ngebedain hasilnya adalah seberapa besar wadah yang kita siapin di bawahnya. Jadi, yuk kita mulai perbesar wadah kita. Dimulai dari pikiran dan hati kita.